warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya, Diah Rosida Dewi, dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul Kecintaan Rasulullah terhadap Al-Hasan. Kisah tersebut saya ambil dari buku ini yang berjudul 30 Sahabat Nabi yang Dijamin Surga, yaitu karangan Dr. Mustafa Murad yang berjumlahkan sebanyak 262 halaman. Nah, kisah yang saya angkat, saya ambil dari halaman 156 sampai 158. Di sini, Rasulullah sangat mencintainya sampai-sampai beliau mencium liurnya ketika ia masih kecil, terkadang menghisap lisannya dan memeluk serta mengajak bermainnya. Nah, ketika Rasulullah sedang sholat, Al-Hasan datang dan dia naik ke punggung Rasulullah dan tidak turun sampai-sampai Rasulullah memanjangkan sujudnya karenanya. Dengan kecintaan Rasulullah terhadapnya, Rasulullah bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Al-Hasan, maka cintailah dia dan cintailah yang mencintainya." Rasulullah juga sering mengajaknya bermain dan sering bertanya tentangnya. Abu Hurairah berkata, "Aku pernah bersama Nabi di salah satu pasar di kota Madinah. Lalu beliau kembali dan aku ikut kembali bersama beliau. Kemudian beliau mendatangi halaman rumah Fatimah, lalu berkata, 'Wahai kecil, wahai kecil, wahai kecil.' Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Lalu beliau beranjak bersamaku ke halaman rumah." Abu Hurairah melanjutkan, "Kemudian beliau mendatangi Al-Hasan bin Ali. Aku mengira bahwa ibunya akan menahannya untuk membuatkannya kalung di lehernya dari tali untuk mainannya. Maka ketika Rasulullah telah masuk ke dalam rumah, beliau memeluk Al-Hasan, sedangkan Al-Hasan juga memeluk beliau kembali. Setelah itu beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku mencintainya dan mencintai siapa yang mencintainya,' sebanyak 3 kali dalam satu perkataan tersebut. Anak itu tumbuh di rumah penghulu manusia dan beradab dengan adab beliau, belajar dari ilmu beliau dan terdidik dengan pendidikan beliau, sehingga ia pun mencapai puncak ketinggian di dalam adab yang baik. Suatu hari ketika Al-Hasan dan Al-Husain masuk ke dalam masjid, keduanya mendapati seorang tua yang tidak benar dalam berwudunya. Keduanya berkata, 'Apa yang harus kita lakukan agar orang itu mau memperbaiki wudunya? Apakah kita harus menghardik serta menjelekkan beliau?' Tentu saja tidak. Lalu Al-Hasan pun berpikir untuk mencari solusi yang mudah. Kemudian ia berkata kepada Al-Husain, 'Bagaimana pendapatmu jika kita minta dia untuk menilai siapakah di antara kami berdua yang lebih bagus wudunya?' Al-Husain menjawab, 'Itu merupakan solusi yang terbaik.' Setelah itu Al-Hasan mendatangi laki-laki itu dan berkata, 'Maukah Anda menilai siapa di antara kami berdua yang paling bagus wudunya?' Lalu laki-laki itu menjawab, 'Iya.' Kemudian Al-Hasan berdiri, lalu berwudu dan membaguskan wudunya. Setelah itu diganti dengan Al-Husain yang berdiri, lalu berwudu dan membaguskan wudunya pula. Maka laki-laki itu berkata, 'Saya tidak benar dalam berwudu. Jazakumullahu, kalian telah mengajariku.'
Nah, dari kisah ini dapat diambil kesimpulan, yakni ajarkanlah sesuatu yang benar kepada seseorang tanpa harus menghardik dan menjelekkan dia, dengan tujuan agar tidak menyinggung perasaan dan hatinya dari orang tersebut. Mungkin sekian kisah ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian semua. Dan nantikan video-video kajian Islam selanjutnya di channel ini. Stay tune dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.